Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hamdana bil imani wal yaqin. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin para ulama, sebagai ulama menjadi jaga seluruh tokoh di Sarakesan dan seluruh masyarakat dan juga seluruh kepengurusan takmir Masjid Darussalam mohon beliau sebagai ulama menjadi. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat maunah atau pertolongannya sehingga kita semua bisa bermuajah di pagi ini. Salawat serta salam selalu kami aturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kezaliman menuju zaman yang penuh dengan terang-terang yang adil Islam. Pilih tisol dalam kesempatan kali ini kita layak untuk menjelaskan hikmah-hikmah atau faedah-faedah yang kita baca dari nada Nurul Latif di pagi dan di sore atau setelah subuh atau pada asar. Dan penjelasan kali ini mengenai pada kalimat Hasbiyallahu la ilaha illa anta Hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Nah, apa namanya? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Dan salah satu faedahnya atau hikmahnya adalah apa yang dia alami atau problematika yang dialami baik di dunia maupun di akhirat atau kebutuhannya di dunia ataupun di akhirat itu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk cara membacanya itu setelah subuh 7 kali Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Setelah subuh 7 kali dan juga pada asar 7 kali. Sebagaimana dalam hadis Abi Darda Warawaina bihi an Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam wala man qala fi kulli yawmin hina yusbihu wa hina yumsi. Barang siapa yang membaca ini setiap hari di pagi dan di sorenya itu berupa Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Sab'a maratin kama Allah Ta'ala ahammahu min amri dunya wal akhirah. Ini hadis ini diambil dari kitab Al-Adhkar. Dibaca 7 kali maka apa yang ia butuhkan di dunia atau di akhirat itu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah termasuk doa tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali menampilkan dengan mereka ada daripada lafaz Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Itu arti dari kalimat tersebut. Dan yang pertama adalah doa sendiri itu adalah mika termasuk doa. Doa sendiri adalah sumber ketenangan dan harapan bagi kita semua. Jadi menampil pada permasalahan baik di keluarga, teman, saudara. Jika kita diakhiri dengan doa,
atau kita ada suntikan doa, maka kita itu akan menjadi tenang dan pasrahkan semua tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara sekian banyak doa yang kita ketahui sebenarnya doa agar kuat dari racun yang mematikan, bisa kembali ke dalam tubuh terhadap racun yang mematikan, atau doa masuk kamar mandi. Itu banyak doa yang kita ketahui itu banyak. Tetapi di antara sekian banyak doa tersebut, ada yang jika rajin membacanya maka akan dimudahkan semua problem atau masalah yang berujungnya. Jadi menangani pada masalah apa problem atau permasalahan, salah satu solusinya adalah membaca doa ini. Hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Menangani pada permasalahan. Dan juga hasilnya adalah baca juga doa ini ketika mau masuk rumah. Baca agar kita dilindungi dari mara bahaya. Nah, doa ini juga bisa menjadi penangkal terhadap hal-hal yang bisa membuat kita itu di rumah merasa tidak nyaman. Ini bisa menjadi penangkal apapun saja, entah hal-hal yang gaib atau cuaca mendukung menikah, angin-angin, cuaca mendukung menikah, angin-angin, atau antem-antem sedikit. Nah, salah satu penangkalnya adalah ini, agar kita itu dijauhkan dari hal-hal yang tidak mengenakan di rumah kita. Nah, sebagaimana dalam cerita kisah dari sahabat Abu Darda, hal itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa suatu ketika sahabat Abu Darda ini mengadu kepada Rasulullah bahwa hidupnya itu dipenuhi dengan problem atau masalah yang rumit. Namun, maka mereka Nabi, jika kabar Abu Darda tadikan mengalami masalah problem dari segi keluarga ataupun dirinya sendiri. Terus nampak dari Rasulullah. Setelah Abu Darda nonton sekali kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abu Darda dengan membacakan ayat Al-Quran surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini diambil dari surat At-Taubah ayat 129. Artinya, jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Jadi menangani pada masalah, pada problem, salah satu solusinya dibandingkan membaca doa ini. Hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan salah satu hasilnya membaca doa ini adalah bisa memberikan kecerdasan dalam berpikir. Doa agar diberi kecerdasan pikiran. Jadi kata kenapa menghadapi masalah, solusinya bagaimana, nanti kalau begini bagaimana, atau kecerdasan masalah itu. Ini salah satu hasilnya. Saya kalimat terasa dalam cerita Abu Darda mereka. Setelah mendapat nasihat tersebut, Abu Darda mereka selalu membaca, istiqomah membaca. Ya meskipun membacanya itu 7 kali pagi, sorenya itu juga 7 kali, tidak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting istiqomah. Nah ini Abu Darda ini membacanya sebanyak 7 kali setiap pagi dan sore hari. Dan sejak saat itulah, setelah Abu Darda mendapat nasihat dari Rasulullah untuk membaca doa ini,
dan dia itu melakukannya dalam artian menabi benar-benar mendapat dari Rasulullah ketika langsung masuk berlangsung yang lagi tak apa masuk dari topeng kanan pas keluar dari topeng kanan dalam artian benar-benar mereka sia-sia menabi yang lakukan tambah bestare parangnya budabu apa berlima ibro ketika langsung jalan menabi yang benar melakukan langsung melakukan apa nasihatnya Rasulullah. Dan sejak saat itulah Abu Darda tidak pernah saja menghadapi problem tak pernah lagi gelisah. Gimana menghadapi apa kisah lain, benar-benar permasalahan santai. Kenapa? Karena sering membaca doa ini. Jadi kalau sempat benar masalah apa di istiqomah ini baca doa ini di pagi 7 kali dan juga di sore 7 kali. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat 129 yaitu ayat tadi baita wa rasulullah la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa dan dari kitab tersebut menjelaskan barang siapa yang mengucapkan kalimat itu kalimat ayat tadi saat pagi dan petang sebanyak 7 kali sekali Allah akan memberinya kecukupan dari apa yang menyusahkannya. Jadi menabi pada apa kekurangan ekonomi. Gimana bisa dibaca doa ini maka akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di negara tidak bisa pernah berbuat. Gimana di takkan obat, takkan ekonomi rendah. Dia harus sabar. Mereka harus sabar. Dan juga harus bersyukur meskipun kita itu apa yang kita miliki itu sangat sedikit. Bersyukur, saya akan berhasil dan jika bersyukur maka itu akan bertambah. Kemudian Abu Darda berkata bahwa tidak sekali-kali seorang hamba mengucapkan kalimat doa tersebut sebanyak 7 kali. Baik ia membenarkannya ataupun berdusta, melainkan Allah memberinya kecukupan dari apa yang menyusahkannya. Allah. Ini adalah salah satu khasiat daripada doa tersebut. Dinilai, diusus lagi dan bulan berada saja berbagai istiqomah. Istiqomah dalam membaca doa ini, dalam membaca doa ini memegang semua bisa istiqomah. Kita apa? Nabi baca seluruh dunia dibaca sesungguhnya. Kita apa? Sesuai dengan kebutuhan kita. Dibaca dengan cara istiqomah. Istiqomah itu lebih kawal. Istiqomah lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Atau sekali lagi dalam hadis. Istiqomah mereka adalah istiqomah tapi dikerjakan dengan cara istiqomah itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika langsung banyak, langsung sakit, langsung banyak. Kata tekrar pun tak melakukan kata melakukan mereka tak saya. Lagi moga-moga doa di Nabi saja mereka semoga cepat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijiban menjaga baik, minta doa ada kawan, doa juga ada guru. Semoga hidupnya itu menjadi lancar, gitu. Dan juga apalagi doanya orang tua itu pasti terkabulkan. Mati dalam ketika menerima pada mati, menabi wajah dayung terjadi sangat mati. Nah, gula mereka akan mengancam. Saya sebab perkara ibunya itu sangat berdampak kepadanya. Ibu kalau dikancam, nah kancam mereka kancam dulu. Mereka modul babak ditunggu, modul babak ditunggu. Lama babak mereka tidak dibuat semena-mena, dan tidak ya bagi rokok, tak kedai babak jajan. Modul babak sekedar sampai mereka babak. Yang kedua itu kenapa di sekolahan.
Maksud apa? Nanunggu, ditunggu. Kebaik tak mau sekolah. Lah pas mari dia, aku mereka mau ini. Kamu mau saya sekedar dulu. Kamu mau saya sekedar maaf ya. Saya nggak bisa aku sekarang ambil cek kotak. Cek kok, mana cek kok cek paling kita ada di sini ini kami. Lalu pokok tangan tadi kecacat. Nah pas kedapatan yang ngambil itu adalah anaknya sendiri. Nah setelah ibunya mengatakan hal tersebut, mandor sama sekali atau cek kotak. Sebenarnya itu tidak sengaja mengucapkan kalimat tersebut, tidak sengaja. Cuma di rokok keluar sedikit. Setelah beberapa waktu, anak mereka yang kawan ini jaga lalu, anak mereka cekok. Di asal normal tak. Cuma setelah ibunya mengatakan hal tersebut, anak mereka bilang si cekok, langsung cacat. Nah pas mereka ibu kawan ini jaga anak. Benar ini apa? Pas anak di keberadaan di orang ini tak paham kalau ini. Nah pas mereka ibu alasan apa kita kenal terus tanya kita kalah odoh, tak kalah pesel tentang nama sekedar yang gila waktu sekedar bukan benar. Pas bestara mereka langsung cek. Nah pas gara-gara mereka, ibu mereka sadar, cek benar, kita berbangun 100%. Kenapa? Karena yang ketimpa anaknya sendiri. Itu betapa manjurnya, betapa mandi. Banyak manjur mereka doanya ibu. Ya mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.